Oke, Shalom. Jumpa kembali dengan kita di acara pemuritan. Sekarang kita sudah sampai di Lukas 15, kisah koin yang hilang, kisah dirham yang hilang. Materi masih diambil dari kitab Pergambar Anak. Silakan Gini baca lagi. Kisah koin yang hilang. Yesus menceritakan sebuah kisah. Seandainya seorang perempuan punya 10 koin perak dan kehilangan satu buah, dia akan menyalakan lampu dan menyapu rumahnya. Dia mencari dengan teliti sampai koin itu ia temukan. Ketika ia menemukan koin itu, ia akan memanggil para sahabat dan tetangganya. Ia akan berkata, "Bergembiralah bersamaku, aku telah menemukan uangku yang hilang." Aku berkata kepadamu, hal ini sama seperti di surga. Akan ada kegembiraan di surga jika satu orang berdosa bertobat. Seperti biasa, kita akan mulai dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Bapa. Pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem, dia ditangkap, dihina, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Ia ditikam dan dirombongkan oleh Bapanya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapanya. Ia mati di kayu salib, dikuburkan 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena Yesus bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang berdosa. Jadi kita orang berdosa harus bertobat dan percaya Injil agar dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Oke. Ini kisah dirham yang hilang ini hampir mirip dengan apa yang kita pelajari kemarin tentang 1 ekor domba. Ya, masih ingat toh? Ya, ini perumpamaan yang lain tapi intinya sama dengan yang sebelumnya. Ya, tentang 1 domba yang hilang, ini 1 dirham yang hilang. Kita mesti ingat ya, di awal itu adalah tentang Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa, itu di Lukas 15 ayat 1 dan 2, dan dikecam oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, jadi 1 orang berdosa, 1 jiwa itu, intinya kemarin kan kita sudah belajar 1 jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Ya. Kalau 1 orang itu adalah orang pilihan, ya, kalau dia adalah benar-benar dombanya Tuhan, kalau dia hilang tersesat, pasti akan dicari oleh Tuhan. Ya. Di Alkitab, kamu mau suka atau nggak suka, banyak orang yang nggak suka dengan 1 doktrin, yaitu tentang Allah telah memilih, menentukan orang-orang yang akan diselamatkan dan orang-orang yang ditentukan binasa. Nah, itu nggak semua orang suka dengan doktrin itu, ya, dengan berbagai macam alasan. Tapi suka nggak suka, doktrin itu ada di dalam Alkitab, dasarnya ada di dalam Alkitab. Cuman intinya kamu mesti ingat, kita nggak tahu siapa yang akan ditentukan selamat dan siapa yang ditentukan binasa. Kita nggak tahu, gitu. Yang tahu cuma Tuhan. Jadi orang itu mau benci doktrin pemilihan, predestinasi katanya, ya. Orang mau benci pun dia kita mesti ingat, jangan sampai lupa bahwa kita manusia nggak tahu mana yang Tuhan tentukan selamat dan mana yang Tuhan tentukan binasa. Kewajiban kita cuma 1, mandat kita cuma 1 dari Tuhan itu, yaitu penginjilan itu.
ya di Matius 28 kemarin. Ya. Tuhan sendiri yang nyuruh ke murid-murid. Waktu itu pertama ke murid-murid yang 12 rasul dan murid-murid yang lain, itu terus sampai ke kita. Ya, jadi ini perintah ini bukan cuma hanya untuk waktu itu pada murid di saat itu, enggak. Kalau cuma kayak gitu berhenti penginjilan. Enggak, ini untuk semua murid. Sebagai orang Kristen kita ini murid. Ya. Diperintahkan jadikan semua bangsa muridku. Ya. Makanya kemarin Bapak bilang penginjilan itu enggak ada batasnya. Enggak ada daerah juridiksinya, itu enggak ada daerah teritorial, itu nggak ada, ya. Beda sama kalau polisi ada yuridiksinya, pengadilan ada yuridiksinya. Kalau penginjilan nggak, bebas semua. Tuhan bilang semua. Kita dikasih otoritas untuk menjadikan semua bangsa murid, dan Tuhan yang kasih mandat itu. Makanya kalau sudah Tuhan yang kasih mandat, artinya nggak ada yang bisa memberhentikan, nggak ada yang bisa mencegah. Ya. Kalau kamu datang ke sebuah negara, misalkan negara itu melarang, oh nggak boleh kamu nginjilin sini, nggak bisa itu, nggak kena. Kalau sama orang misionaris, sama seorang penginjil itu nggak kena, karena nggak ada yuridiksinya, nggak ada yang bisa melarang. Ini kerjaan Tuhan, nggak ada yang bisa melarang orang masuk ke dalam suatu negara untuk penginjilan, tuh nggak ada. Dia akan gimana pun, dia akan masuk dengan cara apapun, dia akan mencoba untuk masuk supaya Injil diberitakan di bangsa itu. Ya, makanya semua bangsa harus menjadi murid, baru tiba kesudahannya nanti. Ya. Penginjilan, Injil. Kemarin kita belajar bahwa satu jiwa ini, ya, orang berdosa ini dia harus dilahirbarukan. Kalau dia diselamatkan, ya, dia akan dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Kemarin Bapak ajarin itu sudah menjadi yang pertama. Awal pekerjaan awal adalah lahir baru. Roh Kudus melahirbarukan seorang, itu pekerjaan yang awal. Di situ harus ada berita Injil. Ngerti? Tentu saja berita Injil yang komplit, benar, alkitabiah, lengkap, murni, diberitakan dengan cara yang benar. Harus ada berita Injil. Jadi ketika Roh Kudus melahirbarukan berita Injil, ya, pekerjaan Roh Kudus ini merubah orang ini itu percaya, bertobat, berubah, dan percaya apa yang diberitakan dalam Injil ini. Gitu. Makanya harus ada lahir baru duluan. Bukan Injil diberitakan dulu terus kemudian lahir baru, enggak, lahir baru duluan ini. Roh Kudus dulu bekerja. Seperti Lazarus waktu dipanggil keluar, itu pasti ada yang bekerja di dalam kuburan. Kalau enggak, dia nggak mungkin keluar karena dia sudah mati. Orang mati nggak bisa terima apa-apa, orang mati nggak bisa menanggapi apa-apa karena dia sudah mati. Jadi harus ada Roh Kudus bekerja, berita Injil mutlak, berita Injil harus ada. Ya. Kalau kamu lihat perubahan seseorang tapi orang itu nggak ngerti Injil, itu bohong, manipulasi, nggak mungkin. Dasarnya ada di Alkitab. Apalagi kalau cuma denger Injil cuma separuh-separuh, setengah-setengah, nggak mungkin lah. Memang dia ada perubahan, ya memang, tapi kan dia hanya mendengar Injilnya hanya separuh, itu sudah nggak mungkin. Dia harus mendengar secara lengkap. Maka Injil itu perlu terus setiap hari diajarkan ke orang, sampai orang itu bertumbuh pengetahuannya. Itu Tuhan semua yang ngerjain di dalam kita. Gitu. Tapi sekarang jarang gereja yang memberitakan Injil setiap ibadah, setiap ketemu, setiap kelas. Jarang. Mereka percaya hanya Injil itu hanya diberitakan sekali, terus selanjutnya dikasih berita-berita yang lain, kekayaan, mukjizat, macam-macam, sukses. Jadi sebetulnya mereka itu hanya mengumpulkan
orang-orang yang belum mengenal Injil, belum lahir baru di dalam suatu gedung gereja. Ya, jadi ingat, lahir baru, Injil baru dikasih iman. Dia berubah dan percaya. Itu iman. Keselamatan itu. Keselamatan itu dari lahir baru sampai ketika dia lahir baru sudah diselamatkan, tapi itu terus bekerja sampai orang itu mati, nggak boleh berhenti. Ya, ingat, apa buktinya kamu telah diselamatkan? Kamu akan terus percaya. Nggak bisa kamu di tengah jalan terus berhenti percaya. Artinya kamu nggak pernah diselamatkan sama sekali. Nggak bisa kamu di tengah jalan berhenti berubah. Orang yang selamatkan dia akan terus berubah, hidup dalam pertobatan, terus berubah, bertumbuh menjadi seperti Kristus. Memang nggak gampang ini. Nah, ini makanya nggak gampang. Nah, waktu kamu kenapa? Mau tanya nggak? Ini yang Papi bilang nggak gampang. Ya, kita akan jatuh bangun. Ketika kita memberitakan Injil, dasar kita tuh cuma 2. Ya. Itu ada di Matius 22. Ya. Hukum yang terutama. Yang pertama, ini dasar dari basic ketika kita menginjil seorang. Ya. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa, akal budi. Kalau kamu ingat, Papi pernah ngajar, ketika kita memberitakan Injil ke orang, ya, itu fokus utama kita, tujuan utama kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi yang kita tunjukkan itu kasih kita kepada Tuhan dulu, untuk kemuliaan Tuhan. Ini ada di hukum terutama yang pertama. Itu basicnya. Nah, yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang kedua baru kasih kita ke manusia ketika kita memberitakan Injil. Jadi ketika kamu memberitakan Injil sama orang itu menolak, mencaci maki kamu, mencemooh kamu nggak akan terlalu sakit hati, karena pusat basicnya kita memberitakan Injil itu ke Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, karena kasihku pada Tuhan. Yang kita beritakan itu ya tentu kan, Papi sudah bilang kemarin, kekristenan itu dipenuhi dengan hukum, perintah-perintah Tuhan, ya, segala macam aturan-aturan. Tapi bukan itu yang terutama dalam kekristenan. Yang terutama dalam kekristenan adalah Yesus dan apa yang dia kerjakan di kayu salib. Ingat, ya, dia yang sudah mencurahkan darahnya bagi kita orang berdosa. Itu inti dari kekristenan. Itu yang mesti kita sebarkan ketika kita menginjil. Tapi itu hanya, ingat, pemberitaan Injil itu harus lengkap, komplit, murni dan alkitabiah. Jadi berita Injil itu bukan hanya berita 5 menit, setengah jam. Kamu ceritain orang Injil setengah jam, ya, biasa seperti yang dilakukan orang kekristenan sekarang, memberitakan Injil hanya 5 menit, 30 menit. Begitu terus orang diajak berdoa, digiring, dimanipulasi psikologinya untuk berdoa, membuka hati dan menerima Yesus. Mereka itu orang mati rohani, nggak bisa mereka membuka hati untuk menerima Yesus, nggak mungkin. Itu pun nggak ada dasarnya di Alkitab. Jadi itu penginjilan yang penginjilan salah. Ya. Ingat, yang pertama kasih kepada Tuhan, yang kedua kasih kepada sesama ketika kita menginjil. Ingat, Papi pernah ajarin, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa penafsirannya? Kemarin Papi pernah ajarin bahwa manusia itu dalam hal mengasihi diri sendiri nggak perlu diajarin. Ngerti nggak? Kamu nggak perlu diajari cara mengasihi dirimu sendiri, ya toh?
Otomatis manusia pasti akan mengasihi diri sendiri. Nah, itu yang harus diterapkan ke orang lain. Makanya di di Matius 7 ya, ayat 12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini sama dengan yang dua hukum terutama tadi. Ya. Apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itu yang dimaksud, kasihlah sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi kamu mesti menerapkan, ketika kamu tahu cara mengasihi diri sendiri, itu kamu terapkan ke orang lain. Itu golden rule ada di situ. Ya. Ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luas jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapati. Ya. Jadi jalan menuju pada kehidupan itu pintunya sesak dan jalannya sempit. Ya, jalan menuju pada kehidupan. Ini Injil bukan? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang membawa orang pada kehidupan. Injil Yesus yang komplit lengkap, Alkitabiah, membawa orang kepada kehidupan. Tapi itu jalannya sempit, pintunya sesak. Ini Yesus yang ngomong, bukan papi. Alkitab yang ngomong, firman Tuhan yang ngomong. Jadi kalau kamu lihat ada orang menginjili, terus seakan-akan jalan jadi lebar, ya, ngajarin kekayaan, kesuksesan, mendapatkan hidup yang terbaik di dunia, ya, itu semua pintu yang lebar dan jalan yang luas, itu menuju kepada kebinasaan. Penginjilan itu pasti akan bertemu dengan pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Kesulitan ini, kita akan bertemu dengan suatu kesulitan, ya. Dan bukan suatu kebetulan Yesus ngomong, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ngomongin domba lagi, menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang puas. Ingat tadi penginjilan yang salah, cara-cara penginjilan yang salah, ya, itu membuat sekarang kekristenan menjadi kelam. Orang bukannya selamat, malah tambah jauh, malah tambah tersesat. Itu mereka itu sesungguhnya adalah serigala yang buas. Ini kata Tuhan Yesus. Dan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau penginjilan kita salah, buahnya pasti nggak baik. Kalau penginjilan kita benar, yang kita hasilkan pasti baik. Ingat, tapi ini bukan pekerjaan yang gampang. Ini pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Ya. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Ya, pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik ditebang dan dibuang ke dalam api, dihukum. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita sudah pernah belajar tentang buah. Ya, mungkin nanti kalau kita akan ketemu lagi tentang ada pelajaran tentang buah, nanti kita akan belajar lagi. Ya, pernah kan Papi ngajarin kamu tentang buah? Buah-buah karakter, perbuatan baik, pengajaran, lifestyle, gaya hidup. Perbuatan baik bisa ditiru. Banyak orang di luar Kristen yang jago berbuat baik, ya, Buddha, Muslim, semua baik-baik perbuatannya, banyak yang bisa berbuat baik. Terus
apa tadi? Perbuatan baik, terus karakter. Banyak orang di luar Kristen yang karakternya bagus, ya, bahkan lebih bagus dari orang Kristen kebanyakan, banyak. Tapi menurut Papi ada 2 buah yang nggak bisa ditiru. 1, lifestyle, gaya hidup. 2, pengajaran. Ya, ini 2 buah ini nggak bisa ditiru. Kalau ini 2 sudah salah, ya kamu bisa menilai dari buahnya lah. Kamu akan mengenal mereka. Itu serigala atau domba itu? Ya, serigala atau gembala? Gembala berburu domba. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Ya, tapi ini ya nggak gampang. Ya. Hal tersulit dari Injil itu bukan ketika Papi mengajarkan, bukan ketika kita mengajarkan sesuatu sama orang lain. Itu hal itu gampang. Yang paling sulit dari Injil itu ketika kita menghidupi Injil itu. Ya, itu yang membuat kita sering gagal, jatuh bangun, berjuang, jalan yang sempit dan pintu yang sesat. Gak gampang memang mengeluarkan buah-buah yang murni, yang gak bisa ditiru, itu susah. Ya, dan itu dari buahnya kita akan mengenal mereka. Ya, sudah menit 21. Oke, nah ada pertanyaan nggak? No. Ini kisah anak yang hilang juga hampir mirip-mirip dengan perumpamaan yang sebelumnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.